Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyatri Rubiansyah dari Sistem Informasi dengan NIM 2022-51028 akan membuat database perpustakaan menggunakan Microsoft Access dengan studi kasus tentang perpustakaan dengan tipe data ACCDB. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Microsoft Access. Setelah itu kita akan membuat file baru. Lalu kita ubah dulu namanya dan juga tipe datanya. Misalnya saya mau kasih nama database perpustakaan. Lalu yang disuruhkan menggunakan tipe data ACCDB yang artinya Microsoft Access 2013, yaitu kita pilih yang ini. Oke. Lalu kita buat. Pertama-tama ini tabel satunya kita ubah dulu namanya dengan cara klik kanan lalu save, ganti namanya menjadi misalnya tabel admin. Oke. Setelah itu klik kanan, habis itu desain view. Lalu di dalam tabel admin ini terdapat username, lalu tipe datanya kita ubah ke short text dengan ukuran 25. Lalu ada juga namanya password. Kita ubah lagi short text ukurannya 25. Lalu tingkat short text ukurannya 25. Setelah semua diketik, lalu kita ubah menjadi datasheet view dengan cara klik kanan bagian tabel admin lalu pilih datasheet view. Nah, di dalam username ini terdiri atas admin dan juga user. Kita ketik admin, passwordnya misalnya admin 123, tingkatnya administrator. Nah, lalu selanjutnya user, misalnya pria, sandinya pria 123, tingkatnya user. Setelah ini selesai, habis itu kita save dulu dengan cara tabel adminnya klik kanan baru save. Setelah itu kita akan membuat tabel-tabel yang terdapat dalam studi kasus perpustakaan dengan cara di create baru tabel desain. Ada 6 tabel yang terdapat dalam studi kasus perpustakaan, yaitu anggota, peminjaman, petugas, pengembalian, buku, dan juga rak. Yang pertama kita buat ini adalah tabel anggota. Di dalam tabel anggota ini terdapat unsur-unsur di dalamnya, yaitu NISN, lalu ada nama, jenis kelamin, jurusan, nomor telepon, dan juga alamat. Setelah ditulis semua yang ada di dalam tabel anggota, lalu kita ubah tipe datanya dan juga ukuran tipe datanya. Kita ubah ke short text semua. Lalu kita ubah masing-masing ukuran tipenya. Di NISN kita misalnya kita kasih ukuran 6. Lalu di nama 35, di jenis kelamin 20, di jurusan 25,
nomor telepon 13, dan alamat. Ubah di short text, alamatnya misal 25. Setelah 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 diketik semua, kita akan pilih primary key-nya. Yang dimaksud primary key itu adalah kunci utama yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Kalau di bagian tabel anggota yaitu NISN, kita klik primary key, lalu tabel anggota kita ubah namanya dengan cara klik kanan save, baru ganti tabel anggota. Oke, yang tabel anggota sudah selesai. Setelah itu kita akan buat tabel selanjutnya dengan cara create, baru tabel design. Baru kita akan membuat tabel buku. Di dalam tabel buku ini terdapat ada 6, yaitu kode buku, judul buku, penulis buku, penerbit buku, tahun terbit, dan juga stok. Lalu kita ubah lagi tipe datanya dan juga ukuran tipe datanya. Dan semuanya di kode buku kita short text, di ukuran misalnya 6. Di judul bukunya pun sama, masih short text, ukurannya 25. Lalu penulis bukunya 35, penerbit buku 35, tahun terbitnya masih short text juga, misalnya 10. Nah, kalau di stok ini kita ubah menjadi number. Kenapa number? Karena dia mempunyai batasan untuk habis, jadi kita ubah ke number. Nah, setelah itu kita cari primary key-nya dengan primary key-nya yaitu kode buku. Klik kode buku lalu primary key, lalu ubah lagi namanya seperti tadi. Oke, selesai. Lalu kita akan membuat tabel selanjutnya, create tabel design. Lalu kita akan membuat tabel peminjaman yang di atas, kode pinjam, NISN, nama, tanggal pinjam, tanggal kembali, kode buku, dan nama petugas. Lalu kita ubah lagi tipe datanya dan juga ukuran tipe datanya. Masih di short text, ukurannya misal 6. Lalu NISN 6 juga, nama, (35), tanggal pinjam 25,
masih di short text semua. 25, kode bukunya juga 6, dan nama petugas 6. Lalu kita cari lagi primary key-nya dengan cara klik paling atas di bagian kode pinjam, lalu klik primary key, lalu save dan juga ubah namanya tabel peminjaman. Nah, lalu kita buat lagi, dan sekarang adalah bikin tabel pengembalian yang terdiri atas kode pinjam, lalu SN, nama, tanggal pinjam, kembali, denda, kode buku, kode petugas, dan keterangan. Lalu kita ubah lagi ukuran dan juga tipe datanya. Di kode pinjam masih short text dengan ukuran 6. Di NISN masih juga short text 6, nama 25, tanggal pinjam 25, di tanggal kembali juga 25, baru di bagian denda kita ubah menjadi number. Kenapa number? Karena dia bisa habis dan juga bisa selesai. Kode buku, di bagian kode buku masih di short text ukurannya 6, lalu kode petugas 6, terangan 25. Nah, setelah selesai kita cari lagi primary key. Kalau di bagian tabel peminjam, di bagian tabel pengembalian yaitu kode pinjam, klik kode pinjam primary key, lalu di tabel ini kita klik kanan ubah namanya dan save. Oke, lalu kita bikin lagi tabel selanjutnya. Lalu kita akan bikin tabel petugas yang di atas nama tugas, jabatan, nomor telepon, dan alamat. Kita ubah lagi short text-nya dan juga ukurannya. Kalau ini masih short text, ukurannya misalnya 6. Baru jabatan sih, ukurannya 35. Lalu nomor telepon 13, alamat 25. Nah, selesai, masih begitu lagi, masih kita cari lagi primary key-nya. Nah, kalau di bagian tabel petugas, nama jabatan. Kembali lagi save dan ubah namanya. Tabel petugas. Lalu sekarang kita akan buat tabel terakhir, yaitu tabel rak yang di atas kode rak, lalu nama rak, kode buku, dan lokasi. Kita ubah lagi tipe datanya dan juga ukurannya. Kalau kode rak masih short text dengan ukuran 35. Nama rak
masih 25 misalnya, kode buku 35, dan lokasi 6. Oke, cari primary key lagi bagian atas. Tabel track. Oke. Nah, ketika semua tabel udah keisi, selanjutnya kita akan membuat relationship atau relasinya dengan cara klik database tools lalu relationship. Lalu kita pilih tabel-tabel yang akan kita bikin relasinya. Contohnya seperti tabel anggota, habis itu ADD. Ya pilih-pilih aja yang mau, tabel buku, peminjaman, pembelian, ditambah aja semuanya. Setelah ini selesai, habis itu kita klik, lalu kita susun tabel-tabelnya sembarang mau bagaimana susunannya. Misalnya ini kalau mau cara pindahinnya, klik bagian tabel ini, bagian di atas garis, baru klik kiri, ditahan, baru gerakin. Oke. Kalau susunan saya seperti tabel anggota dulu di sini, baru peminjaman, tabel pembelian, tabel petugas, baru tabel buku, kode rak. Oke. Setelah disusun, habis itu kita akan menyambungkan antar nama yang satu dengan tabel yang satu dengan tabel yang lain. Itulah relasi namanya. Pertama di bagian tabel anggota, kita klik NISN ini, kita sambungkan ke tabel peminjaman dengan cara klik tahan kiri bagian NISN, baru klik NISN, create. Oke. Setelah itu NISN bagian anggota ke pengembalian. Setelah itu sudah selesai, hanya 2 aja. Lalu pindah lagi ke tabel peminjaman. Tabel peminjaman, di kode buku, di kode buku ini kita pindahkan ke kode buku yang ini, create. Nah, lalu kode pinjam ke kode pinjam ini, ke kode pinjam yang ini, kembalian. Setelah itu nama petugas di bagian tabel petugas. Oke. Lalu pindah lagi ke tabel pengembalian, kode pinjam, situ kode petugas,
kita pindahkan ke kode petugas bagian ini. Lalu setelah itu pindah ke tabel petugas. Tugas, nama petugas kita pindahkan ke mana? Oke, lalu pindah lagi ke kode buku. Kode buku kita pindahkan ke tabel peminjaman. Oke, lalu kode buku lagi ke kode pengembalian. Lalu sudah. Lalu pindah lagi ke tabel RAP, yaitu kode RAP pindahkan ke sini. Ya, ini udah jadi relasinya, udah jadi garis-garisnya. Setelah itu kalian susun biar rapih lah dilihat begitu. Susun, susun sini lah supaya enak aja dilihat begitu. Nah, mungkin begini aja udah mantep ini tuh. Ya, mungkin hanya segini yang saya bisa bikin video di tugas di tugas rancangan di perancangan database. Dan sekian dan terima kasih.